Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan saya Koifin dari Proxy Manager 1. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang ejaan atau secara ejaan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ada beberapa ejaan yang berubah, nanti kita akan bahas di video kali ini. Oke, ikuti terus di video kali ini. Terima kasih. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah, pelambangan bunyi bahasa, pemisah, penggabungan dan penulisannya dalam suatu bahasa. Menurut KBBI, kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda-tanda baca. Fungsi ejaan ada dua. Yang pertama fungsi khusus, yang kedua fungsi umum. Fungsi khusus bermaksud ejaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Fungsi umum sebagai pedoman bahasa Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku, yang pertama ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Yang kedua ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada 1947. Yang ketiga ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada 1972. Contoh ejaan Van Ophuijsen: huruf J yang bermaksud Y, seperti kata jang, sajang, dan sebagainya. Terus huruf OE yang bermaksud U, seperti kata koeroe, itoe, oemoer, yang bermaksud adalah guru, itu, dan umur. Tanda diakritik seperti koma atas dan tanda trema untuk menuliskan kata makmur, akal, dan tak. Jadi menggunakan tanda koma atas atau tanda trema. Yang kedua, ejaan Republik yang diresmikan menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Seperti contoh huruf OE yang diganti dengan U, seperti guru, itu, umur. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang ditulis menggunakan K, seperti tak, maklum, dan rakyat. Jadi yang tadinya koma atas diganti dengan huruf K. Contoh selanjutnya, kata ulang bisa ditulis menggunakan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, barat-baratan. Yang selanjutnya, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di, pada, di rumah, di kebun, disamakan. Itulah ejaan Republik serta contoh-contohnya. Yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan atau EYD, bisa kita singkat EYD. Semua ejaan yang telah kita ketahui diperbarui lagi dan disempurnakan pada tahun 1972. Contoh ejaan yang disempurnakan seperti kata DJ menjadi J, NY menjadi NJ menjadi NY, TJ menjadi C, J menjadi Y, SJ menjadi SY,
CH menjadi KH. Kata ulang tidak boleh. Contoh yang selanjutnya, kata ulang yang tidak boleh ditulis dengan angka 2. Jadi kata ulang, kata-kata yang berulang-ulang tidak boleh ditulis menggunakan angka 2. Dibedakan antara penulisan di sebagai awal dan di sebagai kata depan. Itulah contoh-contoh ejaan yang disempurnakan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia sebenarnya tidak hanya 3 yang telah dibahas tadi, namun ada 6, yang mana 3 darinya tidak diresmikan. Di antaranya adalah ejaan pembaruan pada 1957, ejaan Melindo pada 1959, ejaan baru pada 1966. Alasan tidak diresmikan karena situasi politik pada saat itu sangat ramai. Terima kasih. Video kali ini telah kita bahas ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang lama dan yang baru telah kita bahas. Jadi mungkin ada kesalahan atau kurangan pembahasan, bisa kalian lihat di referensi lain. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau kalian mau mempelajari lebih detail lagi, bisa lihat ke referensi yang lain. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.